Selamat datang di playlist Belajar dari Magnus. Mengapa kita harus belajar dari Magnus? Karena dia adalah yang terbaik sepanjang masa. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Pada episode pertama ini, kita akan belajar dari Magnus, sebuah teknik yang sangat terkenal dan sering digunakan yang disebut dengan nama hadiah Yunani atau Greek Gift Sacrifice. Magnus memainkan langkah H4. Pembukaan ini disebut dengan Kadas Opening. Jika Anda belum selevel dengan Magnus Carlsen, maka pembukaan ini harus dihindari. Lawannya memilih D5 menguasai petak center. Magnus mendorong D4, kemudian kuda F6, lalu E3 memberikan ruang untuk pengembangan gajah. Hal yang sama dilakukan oleh hitam dengan mendorong E6. Setelah itu Magnus mengembangkan kuda F3, kemudian gajah E7 persiapan untuk rokade. Di posisi ini Magnus langsung mendorong C4 menantang pion pusat, dan hitam membalas dengan B6, bersiap untuk menempatkan gajah fianchetto atau di petak A6. Magnus lanjut mengembangkan kuda C3, setelah itu gajah fianchetto. Kemudian terjadilah pertukaran pion. Di posisi ini hitam memilih mengambil pion dengan kuda, kemudian Magnus memainkan gajah D3. Gajah D3 adalah hadiah yang akan dikorbankan nantinya. Kita akan melihatnya dalam beberapa langkah ke depan. Hitam melanjutkan pengembangan kuda ke D7. Setelah itu Magnus mendorong E4. Hitam memilih untuk menukar kuda, kemudian pion makan kuda. Dan sekarang Magnus memiliki pion di petak center yang sangat kuat. Kemudian hitam langsung rokade. Pada posisi ini Magnus Carlsen melihat adanya potensi Greek Gift Sacrifice dan dia memainkan E5. Langkah ini menghalangi kuda menempati petak F6 sekaligus membuka ruang serangan bagi gajah pada pion H7. Hitam merespon dengan langkah yang tidak tepat. Dia mendorong C5. Dan pada posisi inilah Magnus Carlsen membuat pengorbanan hadiah Yunani, gajah makan pion, skak. Ada dua pilihan bagi raja, mengambil gajah atau menghindar. Setelah pengorbanan ini, putih harus bermain dengan baik dan sangat akurat, karena jika tidak, putih akan kalah kualitas. Jika di posisi ini raja makan gajah, maka kuda harus ke G5, skak. Hitam punya dua pilihan, melarikan raja atau memakan kuda. Jika gajah makan kuda, maka dibalas dengan pion makan gajah, open skak. Raja G8 akan dibalas dengan menteri H5, mengancam skakmat. Hitam akan mendorong F5 untuk memberikan ruang pelarian bagi raja, namun kita harus membalas dengan G6. Kali ini semua petak tidak terkunci. Hitam hanya memiliki harapan memperlambat terjadinya skakmat dengan menteri H4, lalu benteng makan menteri. Setelah misalnya pion makan pion, menteri H8, skakmat. Pilihan lain bagi raja adalah lari ke petak G6. Hal ini akan dibalas dengan menteri H5, skak, raja ke F5, kemudian menteri H3, skak. Jika raja G6, maka menteri H7 adalah skakmat. Jika raja E4, maka menteri F3 adalah skakmat. Apabila pada posisi ini raja lari ke petak H6, maka kita harus memainkan menteri C2, mengontrol petak terang dan mengancam skakmat. Gajah makan kuda akan dibalas dengan pion makan gajah, double skakmat. Jika G6 didorong,
maka kuda makan pion. Putih akan menang karena mendapatkan menteri. Jika di posisi ini raja pindah ke petak G6, maka menteri D3, skak. Setelah F5 akan dibalas dengan H5, skak. Raja dipaksa pindah ke petak H6, kemudian kuda makan pion, menyerang menteri dan juga open skak pada raja. Putih akan kembali menang menteri. Raja lari ke petak H8 adalah pilihan terburuk karena akan dibalas dengan menteri H5, skak. Raja harus ke petak G8, kemudian menteri H7, skakmat. Kemungkinan terbaik pada posisi ini adalah raja G8. Hal ini akan dibalas dengan menteri H5 mengancam skakmat. Setelah gajah melindungi petak H7, maka kuda makan gajah. Hitam mungkin akan mendorong F6, tetapi kuda kembali ke G5 mengancam skakmat. Pion makan kuda, pion makan pion. Bersiap mendorong pion untuk melancarkan skakmat. Hitam memiliki langkah terbaik, kuda makan pion. Namun hal ini tetap akan dibalas dengan menteri H7, skak. Setelah raja ke F7, pion makan kuda. Posisi akan lebih menguntungkan bagi putih. Jika benteng menyerang menteri misalnya, maka G6, skak. Raja E8, menteri makan benteng, skak. Setelah raja D7, menteri makan pion. Putih unggul 1 perwira. Kita kembali pada game sesungguhnya. Pecatur asal Cina tentu saja memahami bahwa pengorbanan gajah ini tidak boleh diterima. Oleh karena itu, dia memilih melarikan raja ke petak H8. Di posisi ini, langkah terbaik seharusnya adalah membawa kuda ke petak G5. Namun demikian, Magnus Carlsen sepertinya sedang mempermainkan lawannya. Dia menarik mundur gajah ke petak C2, kemudian F5, lalu kuda G5. Sekarang Magnus siap menempatkan menteri untuk melancarkan skakmat. Jika sekarang gajah makan kuda, maka pion makan gajah, skak. Setelah raja G8, menteri H5. Bersiap mendorong pion dan mengancam skakmat. Benteng mungkin harus dikorbankan, kemudian pion makan benteng, dan ancaman skakmat tidak akan juga hilang. Di game aslinya, setelah lompatan kuda ke petak G5, hitam memilih untuk menempatkan menteri di petak E8, menjaga petak H5. Magnus kemudian membalas dengan kuda makan pion, menyerang benteng dan bersiap forking. Pion makan pion, lalu kuda makan benteng, bersiap mengambil kuda. Di posisi ini, hitam mengambil pion, lalu Magnus memainkan kuda ke E6, mengancam forking pada benteng dan juga menteri. Kemudian, hitam memilih mengambil pion dan menyerang benteng. Di posisi ini, Magnus tidak menyelamatkan benteng dan dia memainkan langkah gajah F4. Magnus betul-betul ingin mempermainkan lawannya. Namun demikian, langkah ini sesungguhnya adalah langkah blunder. Hitam langsung membalas dengan kuda F3, skak, raja E2, kemudian gajah D6, menyerang gajah dan juga kuda Magnus. Magnus kemudian memilih untuk mengambil pion F, menjaga kuda, sehingga gajah makan gajah. Sekarang secara material, posisi keduanya cukup seimbang. Namun demikian, secara posisional, Magnus berada dalam tekanan. Di posisi ini, Magnus tidak menyelamatkan benteng, dia memilih menempatkan menteri di petak D3, kemudian benteng D8. Ancaman terbuka pada menteri di langkah selanjutnya. Benteng H ditarik ke petak D1, kemudian benteng menyerang gajah. Setelah itu, pion makan pion. Hitam membalas dengan kuda makan pion, menyerang gajah, dan di posisi ini Magnus kembali membuat blunder dengan langkah gajah mundur ke petak G4. Di langkah selanjutnya, hitam membuat kesalahan.
Dia memainkan raja ke petak G8. Hal ini membuat posisi kembali seimbang dan Magnus mengambil kesempatan untuk mulai menyerang. Dia memainkan benteng H1, sebuah langkah yang sangat brilian. Jika sekarang gajah makan benteng, maka benteng makan gajah. Setelah gajah G5 misalnya, akan dibalas dengan menteri C4 menekan benteng, benteng D6 lalu D5. Analisa komputer menunjukkan bahwa ini adalah keunggulan untuk putih. Di game sesungguhnya, hitam merespon dengan langkah yang sangat tidak tepat, G5. Hal ini dibalas dengan benteng menyerang gajah. Kemudian gajah makan benteng, lalu benteng makan gajah. Dan hitam lagi-lagi membuat kesalahan dengan benteng D6 bermaksud menyerang kuda, tentu saja dibalas dengan D5. Kuda semakin kuat di petak outpost. Hitam mencoba menempatkan menteri di petak F7, tetapi menteri E4. Kemudian menteri F6 dibalas dengan kuda makan gajah, dibalas dengan menteri makan kuda. Setelah itu menteri makan menteri, pion makan menteri, dan benteng makan kuda. Dalam tekanan waktu yang luar biasa, hitam kemudian membuat blunder, benteng H6. Setelah benteng makan benteng, saat itulah hitam langsung menyerah.